Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang teori graf mata kuliah matematika diskrit. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Karin Khairi sebagai moderator dan pemateri ketiga. Saya Edi Hasim Putih sebagai pemateri pertama. Saya Fadila Jara sebagai pemateri 2. Saya Aditya Islam Rasya sebagai materi keempat. Baiklah, sini kami akan langsung menjelaskan bagaimana materinya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori graf. Apa itu teori graf? Teori graf merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran atau simpul dan node yang memungkinkan untuk terhubungkan dengan sekumpulan garis sisi atau FD. Contoh, di mana angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagai simpul, dan di mana garis-garis ini disebut sebagai sisi atau penghubung. Dan mari kita contoh yang kedua, di mana A, B, C, D, E, F, G sebagai simpul, dan di mana garis-garis yang menghubungkan A ke B, B ke C, D ke E, E ke F, dan F ke G sebagai sisi atau FG. Dan lanjut, sekarang kita masuk kapan graf digunakan. Teori graf dapat digunakan di dalam peta dan juga pada Google Maps, di mana dalam peta tersebut kita berada dalam titik ini dan tujuan kita pada X, di mana disebut tujuan kita dan titik kita itu disebut sebagai simpul, dan materinya disebut sebagai sisi atau penghubung biar kita bisa ke tujuan tersebut. Dan pada maps yang di samping, titik-titik ini merupakan suatu simpul, dan di mana garis-garis tersebut merupakan suatu penghubung agar kita bisa mencapai lokasi yang kita inginkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang terminologi graf yang terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama tentang ketetanggaan, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetanggaan jika keduanya terhubung langsung. Nah, kita lihat di graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Karena terdapat sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2. Kemudian simpul 1 dan simpul 3. Di lain pihak simpul 1 dan simpul 4 pada graf G1 tidak bertetanggaan karena tidak terdapat sisi yang menghubungkan langsung antara simpul 1 dan simpul 4. Pada graf selanjutnya, misalnya di G2, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 3. Simpul 3 juga. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 3. Nah, pada graf G3, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 3. Simpul 3 bertetanggaan dengan simpul 4. Sedangkan simpul 5 pada graf G3 tidak memiliki tetangga apapun. Selanjutnya, terdapat istilah bersisian. Dalam graf bersisian artinya suatu sisi memiliki hubungan dengan satu simpul. Misalnya saja satu sisi sembarang E, di mana E
simpul FJ dengan simpul FK. Maka simpul FJ bersisian dengan sisi E dan simpul FK juga bersisian dengan simpul E. Jadi kalau tadi kita bahas tentang ketegangan dalam hubungan antara suatu simpul yang dengan simpul lain, maka bersisian artinya kita ingin mengetahui hubungan antara suatu simpul dengan satu sisi. Coba kita lihat di graf G1. Di graf G1 pada gambar ini yaitu sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan sisi 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi di sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Begitu juga kalau kita melihat pada graf G2, sisi E1 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2 dan simpul 2. Sedangkan sisi E5 hanya bersisian dengan simpul 3. Berikutnya kita membahas tentang simpul terpencil. Simpul terpencil merupakan suatu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian. Sisian dengan dirinya. Jadi kalau kita lihat misalnya suatu graf G3, simpul 5 tidak memiliki sisi apapun yang bersisian dengan dirinya. Berikutnya kita bahas tentang graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi sama sekali. Jadi graf kosong merupakan graf yang seperti graf yang hanya terdiri atas simpul-simpul tanpa sisi sama sekali. Sekarang kita akan membahas tentang teori derajat. Dalam graf teori derajat, suatu simpul mengidentifikasikan banyaknya sisi dengan bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah df atau derajat suatu simpul f. Kita lihat di graf G1. Pada graf G1 derajat dari simpul 1 adalah 2 karena simpul 1 memiliki 2 buah sisi yang bersisian dengan dirinya. Derajat simpul 4 pada graf G1 juga 2. Pada G1 simpul 2 maupun simpul 3 memiliki derajat 3. Kalau kita beralih ke graf G3, di sini ada 2 simpul yang tidak memiliki sisi sama sekali, yaitu simpul 5. Maka derajat simpul 5 pada graf G3 adalah 0. Karena ini merupakan simpul terpencil pada graf G3. Derajat simpul 4 adalah 1. Yang perlu kalian perhatikan baik yaitu pada graf G2. Pada graf G2 terdapat satu simpul sisi gelang yaitu 3. Sisi gelang pada suatu simpul dihitung menimbulkan derajat tambahan sebanyak 2. Karena pada sisi gelang simpul tersebut terhubung dirinya sendiri, jadi pada graf G2 memiliki suatu simpul gelang berupa simpul 3. Nah, di sini simpul 3 adalah sisi E
4 dan E5. Nah, di sini E5 ini dihitung memiliki tambahan derajat sejumlah 2. Jadi simpul 3 pada graf G2 memiliki derajat 4 yang muncul dari E3, E4 dan E5 yang dihitung 1 tambah 1 tambah 2 yang sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya yaitu 4. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis graf. Di sini jenis-jenis graf dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan arah sisi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sisi ganda dan gelang. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan struktur khusus. Kita masuk ke yang pertama, klasifikasi berdasarkan arah sisi. Di sini dipecah lagi menjadi A, graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah ialah graf yang sisinya tak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. Contoh gambar G1. Dia hanya terdiri dari titik dan garis. G1, G2, dan G3. Dia hanya memiliki titik dan garis. Masuk ke yang B, graf tak berarah atau directed graph atau digraph. Di sini graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, disebut sebagai graf berarah. Nah, di sini yang membedakan graf tak berarah dengan graf berarah yaitu di setiap garis atau simpul ini kan titik, ini garisnya atau simpul yang memiliki panah. Mana panah ini disebut dengan arah. Oleh karena itu dia disebut graf berarah. Hanya itu saja yang membedakan antara graf tak berarah dan graf berarah. Baik, masuk ke klasifikasi kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan sisi ganda dan gelang. Di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu A, graf sederhana atau simple graph. Graf ini merupakan graf yang tidak mengandung unsur gelang maupun ganda di dalam graf tersebut. Mana kita ambil contoh ini, kita gambarkan ulang ya di bawah. Ini satu. Nah, di graf B1 ini bisa kita cari yang pertama yaitu ini titik di sini disebut dengan simpul atau vertex atau vertex. Vertex itu disimbolkan dengan huruf V, disebut vertex, dan garis yang menghubungkan simpul disebut dengan sisi atau edge, yang mana kita buat dengan huruf E. Nah, P atau simpul terdiri dari 4, yaitu satu, 2, 3, dan 4, dan dihubungkan oleh sisi atau edge, yang mana simbolnya E. Sisi, kita lihat
Ya. Satu berhubungan dengan dua. Kurung satu, dua. Habis itu satu, tiga. Setelah itu dua, tiga. Setelah itu dua, empat. Dan yang terakhir tiga, empat. Inilah yang disebut dengan graf sederhana. Oke, baik. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang B, graf tidak sederhana. Graf tidak sederhana terdiri dari dua contoh. Yang pertama yaitu graf ganda. Kenapa dikatakan graf ganda? Karena graf ini mengandung sisi ganda, yang mana kita bisa lihat contoh bagi dua. Baik, kita gambarkan di bawah. Oke, baik. Ini merupakan contoh graf ganda, yang mana sisi F di sini F-nya yaitu 1, 3, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan E-nya kurung sini dapat kita lihat I1 menghubungkan 1 dan 2. Jadi kita tulis 1 dan 2. Sini E1. E1. 1, koma. Setelah itu keduanya kita lihat. Kedua menghubungkan 2 dan 3. Ini kedua menghubungkan 2 dan 3. Masuk ke 3. Nah, di sini membedakan graf sederhana dan graf ganda. Graf ganda memiliki dua sisi yang sama, yaitu di E3 dan E4. Kita lihat E3 menghubungkan 1 dan 3. Dan 3 dan juga E4 menghubungkan 1 dan 3 juga. Jadi kita tulis dua kali, 1 dan 3-nya. Oke, ini sudah, E1 sudah, E2 sudah, E3 sudah, E4 sudah. Kita masuk ke E5. E5 menghubungkan 2 dan 4. E5 menghubungkan 2 dan 4. Dan di sini
Paling ganda lagi kita lihat E6 dan E7. Di mana E6 menghubungkan 3 dan 4. E6 dan E7. Maka dari itu kita tulis 2 kali 3 dan 4-nya. Kita tutup kurung pelawat. Oke. Baik, itu merupakan contoh graf sederhana yang bagian graf ganda. Selesai di sini, kita masuk ke yang kedua, yaitu graf semu. Oke, di sini graf semu yaitu graf yang mengandung sisi gelang. Sisi gelang maksudnya di mana? Boleh kita gambarkan saja contohnya biar kita bisa sama-sama memahami apa itu sisi gelang. Baik, sini P-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Satu rumput awal, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan I-nya bisa kita tulis seperti tadi. Di satunya kita lihat di satunya menghubungkan 1 dan 2. Keduanya, kedua kita lihat menghubungkan 2 dan 3. Ketiga menghubungkan 1 dan 3. Keempat juga menghubungkan 1 dan 3. Kelima menghubungkan 2 dan 4. Enam, kita lihat enamnya menghubungkan 3 dan 4. Ketujuh menghubungkan 3 dan 4 juga. Dan di sini letak perbedaannya yaitu di E8, di mana
E8 di sini merupakan sisi gelang. Inilah yang dimaksud dengan sisi gelang, di mana di E8 ini 3 berputar di sini gelangnya. Jadi di E8 ini bisa kita tulis dengan 3 karena dia menghubungkan 3 itu sendiri, tidak menghubungkan ke yang lainnya. Itulah yang disebut dengan sisi gelang, karena dia memutari 3 tadi. Baik, mungkin itu yang saya jelaskan dari klasifikasi kedua ini. Masuk ke klasifikasi ketiga. Nah, klasifikasi ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan struktur khusus. Graf juga diklasifikasikan berdasarkan properti topologis atau strukturnya yang spesifik. Yang pertama, A, graf lengkap atau complete graph. Mana graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke setiap simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dikembangkan dengan kn jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul dan n atau n kurang 1/2. Kita ambil contoh seperti ini. Ini merupakan contoh dari graf lengkap atau complete graph. Yang B, graf lingkaran. Graf lingkaran di sini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan simpul dilambangkan dengan Cn, yang mana contohnya seperti pada gambar ini. Masuk ke graf C, merupakan graf teratur atau regular graph. Graf teratur ini merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur. Derajat R jumlah sisi pada graf teratur adalah NR dibagi 2, yang mana contohnya seperti gambar ini. Yang terakhir yaitu graf bipartite atau bipartite graph. Graf ini merupakan graf yang himpunannya simpul dapat dipisah menjadi 2 himpunan, bagian Q1 dan Q2. Demikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan setiap simpul di Q1 ke sebuah simpul di Q2, disebut graf bipartite dan dinyatakan sebagai G Q1 Q2. Ini merupakan Q1 dan ini Q2. Ini merupakan contoh graf bipartite. Baiklah, mungkin itu saja jenis graf yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori graf. Yang pertama, rangkaian listrik seperti contoh pada gambar di atas ini, A dan B. Berikut ini dapat kita lihat pada gambar di atas merupakan contoh penerapan graf pada rangkaian listrik pada gambar yang A, dan ada 6 buah titik di mana setiap 2 buah titik terhubung oleh 1 buah sisi. Sisi tersebut dapat berupa hambatan ataupun bisa berupa sumber tegangan listrik. Representasi dari permasalahan A dapat dituliskan dengan model graf seperti gambar B. Oke, berikutnya penerapan teori graf dapat dicontohkan dengan gambar rantai makanan. Rantai makanan dapat dipresentasikan menggunakan teori graf karena hubungan antar makhluk hidup di dalamnya membentuk struktur yang jelas dan saling berkaitan atau makan-memakan. Simpul vertex dalam teori graf
dalam konteks rantai makanan setiap makhluk hidup, misalnya rumput, belalang, katak, ular, dan elang direpresentasikan sebagai simpul. Simpul-simpul ini menunjukkan keberadaan individu atau spesies yang terlibat dalam aliran energi ekosistem. Yang kedua, sisi Edgar dalam teori graf. Hubungan siapa memakan siapa digambarkan menggunakan sisi karena rantai makanan memiliki arah aliran energi dari organisme yang dimakan ke organisme yang memakan. Maka digunakan sisi berarah. Contohnya yaitu seperti rumput belalang, yang artinya belalang memakan rumput. Terusnya belalang dan katak memakan belalang, dan seterusnya begitulah. Yang ketiga, menggunakan graf berarah. Rantai makanan tidak bersifat timbal balik. Misalnya belalang memakan rumput dan rumput tidak memakan belalang. Oleh karena itu hubungan digambarkan sebagai arah tunggal sehingga grafnya menjadi graf berarah. Berikutnya contoh yang ketiga, yaitu yaitu mesin makanan atau minuman. Dalam gambar tersebut, mesin makanan atau minuman itu hanya berfungsi ketika pengguna memasukkan jumlah uang, misalkan sekitar 15.000 baru bisa keluar makanan atau minuman tersebut. Kalau pengguna tidak memasukkan sama sekali, maka makanan atau minuman tersebut tidak akan keluar sampai kapanpun menunggunya. Terus yang B, ketika pengguna memasukkan 5.000 lah contohnya, maka mesin itu otomatis ngedeteksi kalau uang yang dimasukkan pengguna itu sangat kurang atau kurang. Ketika untuk keluarlah atau minuman tersebut atau makanan. Kemudian ketika pengguna memasukkan 10.000 misalnya, mesin tersebut masih tetap kurang karena jumlah batas minimal yang dicantumkan atau diharapkan di mesin itu sekitar 15.000 lah. Makanya pengguna itu ketika memasukkan uang 10.000 itu sangat kurang. Baru selanjutnya yang ketiga, ketika pengguna memasukkan 5.000 lagi, baru makanan dan minuman tersebut keluar. Oke, begitulah kira-kira. Terima kasih. Iya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami dan materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.